Selamat pagi Bapak Ibu teman seprofesi yang ada di Indonesia. Perkenalkan nama saya Rinto Nasi, guru SD Lubon Hariara, Kecamatan Sipahutara, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta PPG Daljak 2 tahun 2021 Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video pembelajaran saya yang kedua dengan tema benda di sekitarku dan subtema perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan. Horas. Ayo anak-anak, kita mau masuk kelas, mau mulai pembelajaran kita. Silakan cuci tangannya dulu. Ayo. Oke. Oke, masuk. Nah, cuci yang bersih ya. Ya. Oke. Nah. Oke, silakan masuk. Lanjut. Cuci tangannya yang bersih. Oke, silakan masuk. Oke, silakan masuk. Ya, stop. Oke, satu lagi. Cuci yang bersih tangannya. Oke, silakan masuk. Oke. Dua tul. Selamat pagi anak-anak. Ya. Bagaimana keadaannya, sehat? Tadi makan semua? Ya, terima kasih ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini dengan sehat. Ayo, siapa yang pimpin doanya? Ayo nak, pimpin doanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan lindungan-Mu. Sekarang kami berada di kelas kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berikanlah kepada kami kepintaran dan kecerdasan supaya kami bisa menjawab soal-soal yang diberi Bapak dan Ibu guru kepada kami. Orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, ya Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur supaya mereka dapat menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dulu nak. Ya, yang biasa kita laksanakan, Bapak mengecek dulu absen atau daftar hadir peserta didik kami. Coba dilihat teman-temankunya. Ada yang tidak hadir? Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi ya, pagi hari ini Bapak akan selalu mengingatkan tentang kesehatan yang terjadi sekarang, yaitu adanya COVID-19. Jadi kita harus wajib pakai masker. Pakai maskernya, selalu cuci tangan,
dan jangan ke tempat yang ramai. Ya, bisa diingat itu ya. Sebelumnya, untuk kelancaran proses pembelajaran kita harus membuat tata tertib. Anak didik kami sekalian harus duduk dengan sopan, oke? Harus duduk dengan sopan. Dan yang kedua, sewaktu proses pembelajaran kita wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Kalau ada yang kurang jelas, mau bertanya, silakan bertanya dengan baik dan sopan, oke? Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, Bapak mau bertanya, masih ada anak didik kamu yang masih mengingat pembelajaran kita kemarin atau minggu yang lewat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, Mama. Menentukan garis bilangan. Iya, menentukan garis bilangan. Matematika itu ya, Nak ya? Iya, tepuk tangan dulu. Yang lain masih ada? Oh ya, Chelsea. Jenis makanan sehat. Jenis makanan sehat. Bahasa Indonesia ya? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang lain ada? Iya, Baby. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Benar, itu pelajaran masih ada? Ya. Mengetahui perubahan wujud benda. Mengetahui perubahan wujud benda. Ya, baik. Yang akan kita pelajari. Yang lain ada lagi? Ya. Mengenai jenis-jenis benda. Mengenai jenis-jenis benda minggu kemarin ya. Ada lagi? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu di pembelajaran IPS. Tidak saus minyak goreng barangkah termasuk benda cair? Iya. Jadi terima kasih ya untuk anak didik kami yang sangat berpartisipasi. Kemauan anak didik kami untuk belajar, mengulangi pembelajaran yang kita pelajari di sekolah, diulangi di rumah, sangat aktif. Oleh karena itu Bapak mengucapkan terima kasih. Pada pagi hari ini semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Semangat. Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai benda yang ada di sekitar kita dengan tema dan subtema perubahan wujud benda. Oleh karena itu, anak didik kami ya, kita akan belajar nanti di ruang kelas kita atau kita belajar di taman. Untuk apa? Untuk mengetahui benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuannya kita mempelajari pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nomor 1, dengan mengamati video dan membaca teks bacaan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud benda. Dan tujuan yang kedua, dengan mengamati model yang ditampilkan melalui PPT, siswa dapat merinci perubahan sifat wujud benda. Nomor 3, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menentukan makna simbol sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati model yang ditampilkan melalui PPT, siswa dapat menyimpulkan arti penting tolong menolong. Dan yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajaran yang terakhir. Siswa dapat membuat laporan tentang pengalaman menolong orang lain. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan subtema sifat dan perubahan wujud benda. Baik, sekarang kita akan mencari benda apa saja yang ada
di sekitar sekolah kita. Siapa yang senang belajar di luar sekolah, di luar kelas? Nah, kalau namanya yang belajar di luar kelas pasti senang. Baik, kita akan ke lapangan sekolah. Carilah dulu benda-benda apa saja ya yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Ya, setuju? Setuju? Baik, ayo. Silakan mulai dari sini. Nah, satu kelompok ya. Terus. Tunggu buat apa? Nah, bagaimana? Sudah dapat benda-bendanya? Sudah dapat. Nah, ayo, mana kelompok ini? Mana bendanya? Ya, kumpul di sini. Ini kelompok A ya. Kelompok A. Oh. Ya, terus. Kelompok B sudah? Sudah, Pak. Nah, mana? Taruh di sini. Oh, kayu, ya. Terus ada batu. Oh, ini ya, ada air. Kelompok B, kelompok C mana ada? Sudah? Nah, ini kelompok C. Iya. Oke. Terima kasih nak ya. Jadi inilah benda yang ada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita ini ada batu, ada air, dan ada kayu. Menurut anak didik kami, apa semua yang kalian kumpulkan ini termasuk benda? Termasuk. Termasuk, iya. Jadi semua ini yang anak didik kami kumpulkan adalah wujud benda atau contoh dari benda. Siapa yang bisa menentukan benda apa saja yang kalian kumpulkan ini? Ayo, kelompok A, bisa? Kalau batu ini termasuk benda apa ini, nak? Benda padat. Iya, benda apa? Benda padat. Kalau kelompok B, kayu? Benda Benda apa? Benda padat. Benda apa? Contoh dari benda padat. Ayo, kelompok C ini air. Termasuk benda apa ini? Benda cair. Iya, benda cair. Jadi sebenarnya benda ini bukan cuma benda padat dan benda cair. Benda itu dapat dibagi 3 bagian. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Baik. Benda itu ya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Itulah udara yang kita hirup. Tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nanti untuk memperjelas dari benda-benda ini, kita akan menonton video. Suka menonton video? Suka, Pak. Kita akan menonton video di dalam kelas, bahwasanya bagaimana suatu benda itu bisa berubah. Contohnya, tadi ini batu, tapi karena gesekan seandainya batu ini di dalam sungai, lama-kelamaan ini akan bisa terkikis. Ya, contoh yang lain seperti es. Kenal es? Kenal, Pak. Pernah makan es? Pernah, Pak. Nah, kita beli es itu adalah benda apa? Benda padat. Keras kan? Keras. Wah, keras. Tetapi lama-kelamaan kita beli, dikeluarkan dari kulkas, karena udara bebas, lama-lama dia akan mencair. Jadi itulah yang dikatakan mencair.
Yaitu benda padat bisa berubah menjadi cair. Itulah yang katakan perubahan wujud benda untuk mencair. Silakan yang membeku. Siapa pernah di sini memasak agar-agar? Kenal agar-agar? Kenal, Pak. Nah, siapa yang pernah memasak? Nah, udah rata-rata semua masak agar-agar, kan? Bang. Mulanya agar-agar itu adalah bentuk cair. Bentuk cair. Betul itu? Betul, Pak. Betul. Tapi dalam waktu beberapa lama, kalian tuangkan itu ke dalam mangkok, agar-agar tersebut akan menjadi apa? Menjadi beku. Kan menjadi beku kan? Kalian masukkan ke mangkok, dia berbentuk mangkok. Kalian masukkan ke piring, dia berbentuk piring. Itu dikatakan membeku. Apa? Membeku. Jadi inilah sifat-sifat benda atau perubahan wujud benda yang ada di sekitar sekolah kita. Untuk memperjelas, kita akan masuk ke dalam ruang kelas kita. Kita akan menonton video. Suka menonton video? Suka, Siapa yang suka nonton video? Nah, di sana nanti itulah akan kita tayangkan perubahan yang terjadi pada wujud benda ya. Bagaimana? Senang? Senang, Pak. Senang kita belajar di lapangan sekolah? Senang, Pak. Senang. Jadi sekarang apa yang kalian ketahui tentang benda dan perubahannya di lapangan sekolah kita ini? Ayo, siapa? Apa yang Anda ketahui? Ayo. Benda dapat dibagi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, benda dapat dibagi 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang lain ada lagi? Itu aja. Yaitu mengenai perubahan wujud benda. Itu tadinya es yang mulanya itu adalah berwujud berwujud padat. Sewaktu kita keluarkan dari freezer atau kulkas, dalam waktu tertentu dia akan mencair. Bisa itu diketahui, bisa diingat? Bisa, Pak. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang kelas. Kita akan menonton video tentang perubahan wujud benda. Apa saja yang terjadi sewaktu benda tersebut berubah. Setuju? Setuju, Pak. Setuju? Setuju. Oke, baik. Kita akan masuk ke ruang kelas. Mulai dari sekarang. Ayo. Ayo masuk kita ke ruang kelas ya untuk memperjelas pembelajaran kita. Kita akan menonton video. Ayo. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana pembelajarannya tadi di taman sekolah? Enak? Baik. Kita akan melihat video pembelajaran kita tentang apa yang kita pelajari tadi di lapangan sekolah. Untuk memperjelasnya, kita harus memperhatikan video ini. Perhatikan ya. Ya, ayo kita perhatikan dan simak video yang Bapak tampilkan ini mengenai Halo sahabat cerdas. perubahan wujud benda yang Kita akan belajar tentang akan kita pelajari. Inilah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Tadi di lapangan kita hanya memperhatikan atau mengumpulkan benda apa saja yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar. Jadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Nah, tolong diperhatikan videonya. Ya,
per kelompok ada tugasnya ya. perubahan wujud dari cair menjadi padat. Diperhatikan bagus-bagus apa yang terjadi, dan nanti sesudah kita menonton video kita akan mempraktekkan beberapa perubahan wujud benda yang ada di sekolah kita ini. Setuju? Setuju. Oke, perhatikanlah baik-baik videonya. Disebut mengkristal. Dari bagian tersebut kita juga dapat mengetahui Nah, inilah benda yang tadi yang kita cari di lingkungan sekolah. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi di ketiga benda ini akan mengalami perubahan wujud. Ya, perhatikanlah video yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini mencair. Yang bagaimana mencair? Inilah perhatikan. contoh peristiwa mencair antara lain Inilah es tadi, ya kan? diadakan di ruang terbuka. Dia berbentuk benda apa? Benda padat. Ini lilin. Dipanaskan lilin tersebut akan mencair. Mentega Mentega. Kenal mentega? Ya, kalau kita panaskan mentega itu akan jadi mencair. Dan yang kedua, membeku. dari cair menjadi padat. Contohnya Contoh peristiwa membeku antara ini. Nah, pembuatan es. setelah dimasukkan ke dalam Setelah kita masukkan ke kulkas, buatan agar yang tadinya itu es air mencair dalam waktu tertentu akan jadi akan jadi beku. Dan yang ketiga, menguap. menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain Nah, sewaktu kita memasak tes, pernah perhatikan ini? Kalau kita masak tes sudah mendidih pakaian basah, dari pakaian dan kering, ini dan menjemur kain. pakaian. Menjemur kain. Semua pernah menjemur kain? Waktu kita jemur kain tersebut basah. Oke. Dan keempat adalah mengembun. Merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Terbentuknya embun di pagi hari. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh Ayo, diperhatikan baik-baik videonya. pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Baik. Itulah video yang Bapak sayangkan tentang perubahan wujud benda. Jadi yang agar lebih jelas, kita akan mempraktikkan beberapa perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekolah kita ini, ya.
Kita akan bagi kelompok. Ini kelompok satu kelompok, dan ini satu kelompok. Oke? Oke, Pak. Baik. Sekarang bentuk kelompoknya, Bapak akan membagikan bahan yang akan kita praktekkan. Oke? Siap? Siap, Pak. Oke, bentuk kelompoknya. Oke, baik. Bapak akan membagikan beberapa bahan yang ingin kalian praktekkan. Perhatikan dan tulis perubahan apa yang terjadi pada benda yang Bapak berikan kepada anak didik kami. Siap? Pak. Nah, ini adalah sekarang berbentuk benda padat es. Nah, kalian perhatikan nanti ini akan berubah wujud menjadi apa? Tulis nanti. Siapa ketua kelompoknya akan menampilkan nanti ke depan kelas. Oke. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 akan saya beri lilin, sebuah lilin. Hidupkan lilinnya. Apa yang terjadi nanti sesudah kalian hidupkan pada lilin? Sekarang lilin ini berbentuk benda apa? Benda. Sesudah dihidupkan nanti, apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi pada lilin tersebut? Ditulis dan nanti akan ditayangkan, ditampilkan di depan kelas. Dan kelompok 3, saya akan memberikan gelas dan es. Kita masukkan ke gelas, diperhatikan apa yang terjadi nanti di dalam gelas. Ya, ini ada es batu. Es batu. Sekarang es batu ini berbentuk benda padat. Kita masuk ke dalam gelas. Perhatikan apa yang terjadi antara benda tersebut dengan gelas. Oke, ditulis dan nanti disampaikan di depan kelas. Siap? Siap? Ayo, mulai. Perhatikan perubahan wujud apa yang terjadi. Perhatikan. Ayo, perhatikan ditulis. Ditulis ya, siapa ketua kelompoknya. Perubahan wujud benda apa yang terjadi pada benda yang Bapak berikan. Bagaimana? Perhatikan ya, apa yang terjadi di bahan atau di benda yang Bapak bagikan terhadap anak kami. Ditulis, nanti ketua kelasnya maju ke depan untuk memberitahukan proses perubahan wujud apa yang terjadi dalam kelompoknya ya. Diperhatikan baik-baik. Bagaimana, sudah bisa? 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 Kelompok C bisa? Sudah siap? Sudah siap. Kelompok B? Sudah siap. Kelompok A? Sudah siap? Sudah bisa diperhatikan? Oke. Sekarang kelompok A maju ke depan. Perubahan wujud apa yang terjadi pada benda yang Bapak berikan? Ayo. Ayo. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Ya. Kelompok A, ya. Ini tadinya benda apa? Benda padat. Karena adanya udara bebas atau panas, sehingga benda padat ini menjadi menjadi cair. Perhatikan ini. Inilah yang sudah mencair. Nampak? Nampak? Jadi perubahan wujud benda menjadi cair dan disebut ini mencair. Bisa dimengerti tentang perubahan wujud benda mencair? Bisa? Nah, inilah contoh dari mencair. Kelompok B udah?
Udah, ayo. Apa yang terjadi terhadap benda yang Bapak berikan terhadap anak didik kami? Apa yang terjadi? Ayo. Benda padat menjadi cair akibat terjadinya panas. Iya. Baik, betul. Silakan duduk, Nak. Ini tadi Bapak berikan benda padat. Tetapi karena adanya panas, benda padat ini akan menjadi cair. Nah, bisa diperhatikan ini? Bisa? Bisa diperhatikan? Nah, benda tersebut mencair. Mencair. Bisa diperhatikan? Mengerti kelompok A? Nah, ini perhatikan. Nah, jadi mencair. Inilah contoh dari wujud benda padat menjadi cair. Menjadi cair. Dan kelompok C, bagaimana, sudah siap? Bisa? Ayo, dua orang. Satu memegang. Ayo, bagaimana kelompoknya? Mendegas menjadi mengembung. Oke, bagaimana? Silakan duduk, Nak. Mana gelasnya? Oke, perhatikan ini. Bisa diperhatikan? Nah, tadi ini adalah es. Apa? Es. Jadi ini berubah benda gas menjadi cair, disebut mengembun. Perhatikan. Nah, perhatikan. Di luar gelas sudah basah. Ini lama-lama akan berair. Inilah yang dikatakan mengembun. Benda gas berubah wujud menjadi cair. Nah, gelas yang di luar tersebut sudah basah. Itulah perubahan wujud yang bisa kita praktikkan di sekolah kita. Ini ada lagi. Coba hidupkan lilinnya. Ini benda padat. Ini gula. Oke, perhatikan. Ini gula. Dia berwujud benda padat. Apabila kita panaskan, benda tersebut akan mencair. Perhatikan. Ini adalah contoh-contoh perubahan wujud yang bisa kita praktekkan di lingkungan sekolah kita. Nah, lihat. Sudah mencair. Perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya tadi bisa gula. Nah, ini. Sudah? Dapat dilihat? Nah, baik, terima kasih. Jadi itulah perubahan wujud benda yang bisa kita praktekkan, bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Bagaimana? Sesuai dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Ada yang kurang jelas? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Siapa yang mau bertanya tentang perubahan wujud benda yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang kurang jelas? Ada? Jelas semua? Baik, jadi benda itu dapat berubah wujud, ya. Benda itu dapat berubah wujud. Baik itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan beberapa perubahan wujud benda tadi kita sudah mempraktekannya. Jadi harapan Bapak untuk peserta didik kami sudah jelas, ya, sudah dapat dimengerti. Akan tetapi sewaktu dalam pembelajaran kita ini kita sudah dapat juga mempelajari apa? Mempelajari mata pelajaran apa? Mata pelajaran PPK. Kenapa
peserta didik kami tadi sewaktu mencari benda yang ada di sekitar sekolah. Apa cuma menolong saja tadi? Karena ada bekerja sama. Iya, dengar dulu. Adanya bekerja sama antara anggota kelompok. Yang lain ada lagi, ya? Karena saling menghargai. Iya, saling menghargai. Tidak membeda-bedakan antara anggota kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Yang lain ada lagi, ya? Adanya musyawarah, ya. Tadi sewaktu dalam melaksanakan praktek, antara anggota kelompok bermusyawarah menentukan perubahan benda apa saja yang terjadi di dalam proses perubahan wujud yang kita praktekkan. Kan bermusyawarah. Minta pendapat. Baik, terima kasih. Itulah pembelajaran kita dan akan lebih jelas apabila kita melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah tadi yang anak didik kami utarakan, adanya tolong menolong, bekerja sama, saling menghargai, itu terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Ya, perhatikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, yang anak didik kami lakukan tadi, bekerja sama, saling menolong, menghargai, bermusyawarah, ini terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku-perilaku atau sikap dari sila pertama itu adalah satu, percaya kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kita harus saling menghormati. Baik pun nanti tadi jawabannya kelompok C salah, kita lalu menghargai dan menghormati. Dan sesudah itu kita luruskan dan kita baguskan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah sila dari ketuhanan yang Maha Esa, dan kedua adalah ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus mengakui bahwasannya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh karena itu kita harus mengadakan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Biarpun si Chelsea anak orang kaya, si Teddy itu anak orang miskin, kita harus sama-sama menghormati. Jangan karena si Chelsea orang kaya jadi itu kita hormati, si Teddy anak orang miskin tidak kita hormati. Jadi antara si Chelsea dan si Teddy sama-sama memiliki derajat yang sama, ya, mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan keturunan. Karena dia cantik, jadi itu saja diperhatikan. Karena dia kotor, jadi tidak diperhatikan. Itu salah. Makanya
kita tidak perlu membeda-bedakan. Itulah nilai yang terkandung dalam sila kedua. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia adalah kita harus rela berkorban untuk negara. Untuk apa? Kita harus rela berkorban untuk negara. Contohnya, ada seorang perusuh untuk membakar lambang negara. Kita harus melawannya, ya. Kita harus melawannya. Bagaimana biar lambang negara kita ini terus kokoh, ya. Baru yang kedua, mengembangkan rasa cinta dan air kepada bangsa. Bagaimana kita mengembangkan? Kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan. Kita harus menghormati jasa-jasa pahlawan. Kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin. Itulah nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Dan nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah kegiatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah, perwakilan. Iya, sikap atau nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Dan yang berikutnya, kita harus mencari mufakat untuk dalam bermusyawarah. Contohnya kelompok ini, ya. Contohnya kelompok ini. Tadi pendapatnya ini mencair. Pendapatnya si Gonggong membeku. Pendapatnya si Chelsea menguap. Jadi sesuai dengan hasil praktiknya tadi bisa itu disatukan. Apakah benar itu mencair, membeku, atau menguap. Kita harus bermusyawarah bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Tentang nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu bermusyawarah, mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Ayo sama-sama. Sila kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut adalah kita harus memberi keadilan yang merata. Contohnya, karena si Laura ini bodoh, si Pinti pintar, jadi saya selalu membangga-banggakan si Pinti. Nah itu salah, jadi harus adil. Biarpun bodoh, pintar, kaya, miskin, kita harus tetap adil. Ya. Dan nilai yang berikutnya adalah adanya kebersamaan. Kita harus menjaga kebersamaan antar sesama. Baru nilai berikutnya adalah kita harus menolong orang lain. Kita harus menolong orang lain seperti yang tadi. Kelompok B tidak sanggup menentukan perubahan wujud apa yang terjadi pada benda tersebut. Sehingga kelompok C bisa menolong. Menolongnya dengan bagaimana? Bisa menentukan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya benda tersebut berubah menjadi cair. Contoh menolong berikutnya, kita harus menolong orang yang lebih tua dari kita. Siapa yang pernah menolong orang yang lebih tua dari kita? Siapa yang pernah menolong? Ayo. Nah, siapa yang pernah kamu tolong? Siapa? Kakaknya kan? Karena kakaknya kebanyakan kerjanya menyuci piring, menyapu rumah, ya ditolong.
Ya biar ada saya Kak yang menyapu rumah. Atau ibunya ditolong. Ibunya sedang memasak. Ya kita bantu, kita tolong menyicipi. Itulah maksudnya menolong. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai benda di sekitarku dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kira-kira ada yang kurang jelas, Nak? Pak. Ada yang kurang jelas? Iya, Pak. Semuanya jelas? Jelas, Pak. Masih semangat? Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kalau semuanya sudah jelas, sudah dapat diperhatikan, Bapak akan memberikan dulu evaluasi. Ya, Pak. dikerjakan sebentar dalam waktu beberapa menit sampai di mana anak didik kami atau peserta didik kami bisa menangkap atau mengetahui pembelajaran yang Bapak berikan ya. Nih. Nih, ya. Ada lagi? Baik. Coba diisi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya. Diisi dulu sampai di mana pengetahuannya tentang pembelajaran kita sekarang. Ayo. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Iya, ayo. Ini Bapak tunjukkan. Ya. Ya, saya perhatikan dulu Bapak periksa nanti ya. Iya, Pak. Sampai di mana pengetahuan peserta didik kami. Baik, terima kasih. Ini evaluasinya akan Bapak periksa di rumah. Besok akan Bapak bagikan kembali ya. Sebelum kita pulang, kesimpulan apa saja yang bisa kita buat dalam pembelajaran kita ini tadi? Ayo. Mengenal jenis-jenis benda. Mengenal jenis-jenis benda. Kesimpulan yang lain apa? Gotong royong merupakan pekerjaan yang dicintai masyarakat. Iya. Gotong royong merupakan pekerjaan yang dicintai oleh masyarakat. Yang lain lagi kesimpulannya, ya, Corona? Mengetahui perubahan wujud benda. Kita mengetahui perubahan wujud benda. Yang lain ada lagi, ya? Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada lagi? Ya? Mengetahui dan tidak bekerja sama
mengetahui pentingnya bekerja sama itu terdapat pada sila keempat. Ada lagi kesimpulan yang lain. Siapa ya, Chelsea? Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran ini adalah mengenai perubahan wujud benda. Satu, perubahan wujud benda antara lain mencair, membentuk, meluap, mengkristal, menyublim. Dan kesimpulan yang lain adalah kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima. Kesimpulan yang lain, kita harus bisa menghargai, menolong, bekerja sama antar sesama atau antar umat beragama. Itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran kita sekarang. Dan berikutnya, untuk anak didik kami sekaliannya, tolong dipersiapkan dan belajar di rumah membaca agar pembelajaran kita berikutnya bisa kita laksanakan dengan baik. Sekarang kita sudah subtema 2, perubahan wujud benda. Coba dilihat nanti di buku pakainya. Pembelajaran berikutnya tentang apa? Silakan dibaca dan dipelajari. Supaya dalam pertemuan seperti ini bisa kita lebih mengetahui, lebih mengerti apa yang kita pelajari. Bisa itu dilaksanakan? Bisa, Pak. Bisa. Sebelum pulang kita akan memberikan tugas. Ya. Bapak akan memberikan Tugas. Bapak akan memberikan tugas melalui lembaran kerja. Ini. Bapak akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok mengenai perubahan wujud benda yang kita pelajari tadi. Oke? Nah, ini untuk kelompok A. Silakan diisi nanti. Ini untuk kelompok B, ya. Ini untuk kelompok C. Jadi tugasnya di sana mengisi perubahan wujud apa yang terjadi pada benda yang Bapak tulis dalam kertas. Bisa dimengerti? Bisa paham? Paham semuanya? Paham. Oke. Ketua kelompok ditulis siapa yang tidak hadir atau tidak berperan dalam kelompoknya, ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Semuanya? Semangat? Semangat, Pak. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa untuk pulang. Bahwasanya kita harus berterima kasih kita masih diberi tetap kesehatan dalam proses belajar mengajar. Oke, silakan tutup bukunya. Ya, tutup bukunya. Salah satu anak didik kami, ya, tolong dipimpin doa pulang. Ayo, begini. Kita berdoa, ya, kita ngambil sikap berdoa kita mulai. Ayo. Karena kami sudah bisa
biasa, anak didik kami, siapa yang bertugas untuk membersihkan kelas, tolong membersihkan. Ketua kelas diperhatikan untuk menutup jendela dan pintu supaya kelas kita ini jangan terbuka ya. Ya, Pak. Bisa diperhatikan? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Anjuran Bapak, selalulah menjaga kesehatan. Kalau mau makan, cuci tangan yang bersih dan jangan bermain ke tempat ramai. Ya, bisa? Bisa, Pak. Kalau mau bermain, pakai masker. Oke? Bisa didengar? Bisa, Pak. Harus saling menjaga kesehatan. Kesehatan. Baik, oke. Siapkan biar kita pulang. Pak.